Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Putri Amrina Rosada. Di video kali ini kita akan membahas lagi nih mengenai tugas-tugas di entrepreneurship tentang peluang dan tantangan e-commerce di bidang pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Putri Amrina Rosada dengan NIM 20231420005 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas 4A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas PGRI Palembang. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah entrepreneurship yang diampuh oleh dosen Dr. Haswadi Jaya, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen, Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, kita akan membahas mengenai peluang dan tantangan e-commerce di bidang pendidikan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian terlebih dahulu dan bagaimana perkembangan e-commerce dalam pendidikan dan juga urgensinya. Yang pertama, pengertian e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah kegiatan jual beli barang atau jasa melalui media elektronik, terutama internet. Di bidang pendidikan, e-commerce digunakan untuk menjual materi ajar, kursus online, modul, hingga layanan konsultasi pendidikan. Selain itu, e-commerce juga berkembang dalam dunia pendidikan nih teman-teman. Ada kemajuan teknologi informasi yang telah mendorong munculnya berbagai platform pembelajaran online. Ditambah lagi pada saat pandemi COVID-19 sebelumnya. Hal ini mempercepat adopsi atau berkembangnya dengan sangat pesat, membuat pendidikan berbasis digital semakin lazim dan menjadi kebutuhan di masa sekarang. Kemudian urgensi dalam kewirausahaan pendidikan. Sebagai calon wirausahawan, penting untuk melihat pendidikan bukan hanya sebagai layanan publik, tetapi juga sebagai bidang dengan potensi bisnis yang besar. E-commerce memungkinkan pelaku usaha pendidikan untuk menciptakan inovasi layanan belajar yang scalable, fleksibel, dan berbasis kebutuhan pasar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar e-commerce di bidang pendidikan. E-commerce pendidikan mencakup transaksi berbasis digital yang melibatkan produk dan layanan pendidikan. Ini meliputi pembelian modul, pendaftaran kursus online, hingga langganan layanan edukatif digital. Adapun berbagai bentuk-bentuk e-commerce pendidikan ya teman-teman. Yang pertama seperti kursus online, yaitu berbagai platform seperti kita tahu, ada Ruang Guru, Zenius, Coursera, menyediakan pelatihan berbasis video dan juga kuis-kuis. Yang kedua ialah buku atau modul digital, yaitu seperti Gramedia Digital menjualkan e-book, pelajaran dan juga sebagai referensi. Kemudian yang ketiga ialah layanan berlangganan atau subscribe, yaitu seperti Khan Academy atau Brandly Premium yang menawarkan akses konten secara bulanan kepada pelanggan atau konsumen mereka. Kemudian yang keempat ialah marketplace edukatif, yaitu produk edukasi dalam bentuk fisik maupun digital yang dijual di Shopee Education atau Tokopedia Education. Selanjutnya kita akan langsung mulai mengetahui apa saja peluang dan tantangan di e-commerce pendidikan. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai peluang e-commerce bidang pendidikan secara umum. Ada beberapa poin. Yang pertama, aksesibilitas global. Pembelajaran digital memungkinkan siswa di daerah terpencil mengakses materi dari pengajar terbaik di dunia. Baiklah teman-teman, dengan adanya e-commerce bidang pendidikan, maka akses ini akan jauh lebih menyebar di wilayah-wilayah terpencil, sehingga siswa-siswa, pelajar yang ada di daerah-daerah terpencil mengetahui apa saja materi yang didapatkan oleh orang-orang yang mungkin berada di kota. Jadi akses untuk mendapatkan pendidikan itu jauh lebih luas. Kemudian yang kedua ialah fleksibilitas belajar. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja, tidak terikat jam sekolah. Yang ketiga ialah potensi skala bisnis, yaitu
Biaya produksi satu modul bisa mendatangkan ribuan transaksi tanpa harus dicetak ulang. Ini juga menghemat penggunaan kertas ya teman-teman. Jadi dengan adanya e-commerce di bidang pendidikan, adanya skala bisnis yang mungkin kalau dilihat dari segi kertas itu tidak harus dicetak, melainkan bisa hanya bentuk digital saja. Ataupun banyak lagi skala bisnis yang bisa diperhitungkan dengan adanya e-commerce seperti ini. Kemudian yang keempat ialah inovasi produk edukatif. Edukasi digital dapat dikemas dengan teknologi seperti augmented reality, virtual reality, dan gamifikasi untuk meningkatkan minat belajar anak. Kemudian yang kelima ialah kolaborasi multi-platform. Konten edukasi dapat disebarluaskan melalui berbagai macam platform yang ada di digitalisasi sekarang seperti YouTube, podcast, media sosial, hingga komunikasi digital. Sehingga seorang pelajar tidak hanya terpatok pada satu buku saja. Banyak media yang dapat mereka gunakan untuk mencari sumber-sumber atau referensi untuk pembelajaran dan keilmuan mereka. Selanjutnya ialah peluang e-commerce di bidang pendidikan khususnya untuk PAUD. Ada beberapa poin juga. Yang pertama ialah modul cetak dan digital. Modul PAUD yang interaktif dengan ilustrasi menarik, cerita, dan aktivitas bisa dijual dalam bentuk paket fisik maupun digital. Kemudian yang kedua ialah kelas parenting online. Orang tua dapat mengikuti kursus singkat seputar pengasuhan, stimulasi tumbuh kembang, dan pendidikan anak usia dini. Yang ketiga ialah mainan edukatif. Mainan berbasis edukasi, baik itu puzzle, flashcard, sensory toys, dan dapat dipasarkan lewat marketplace. Yang keempat ialah konten digital anak, baik itu dalam bentuk media lagu, video, animasi edukatif, itu bisa disalurkan lewat berbagai platform yang khususnya untuk anak seperti YouTube Kids atau aplikasi anak seperti K-Babies. Kemudian yang kelima ialah layanan konsultasi. PAUD juga membutuhkan terapi perkembangan, konseling anak, dan layanan psikologi yang dapat diakses melalui platform digital. Selanjutnya ialah personalisasi pembelajaran, AI-based learning. Teknologi kecerdasan buatan dapat digunakan untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan dan gaya belajar anak. Nah, contohnya seperti platform Duolingo dan Khan Academic yang menyesuaikan level soal sesuai dengan performa anak atau siswa tersebut. Kemudian yang ketujuh ialah micro learning and nano course. Tingginya kebutuhan pembelajaran cepat mendorong munculnya kursus singkat 5-10 menit. Relevansinya di PAUD ialah bisa digunakan untuk parental guide seperti tips singkat mendampingi anak belajar membaca. Kemudian yang ke-8 ialah sertifikasi digital dan portofolio online. Pengguna bisa mendapatkan sertifikat resmi setelah mengikuti pelatihan yang bisa digunakan untuk melamar kerja atau membangun kredibilitas. Sertifikat digital dan portofolio online berrelevansi di PAUD seperti orang tua dan guru PAUD yang bisa ikut pelatihan parenting dan memperoleh sertifikat tersebut. Baik, peluang selanjutnya di e-commerce bidang pendidikan khususnya untuk PAUD ialah layanan langganan, subscription based education. Model langganan membuat penghasilan lebih stabil bagi pelaku usaha edutech. Contoh di PAUD, langganan bulanan paket mainan edukatif atau modul dan juga akses video-video belajar khusus untuk anak. Ini bisa berpeluang di e-commerce di bidang pendidikan khususnya untuk PAUD. Kemudian yang ke-10 ialah pembelajaran kolaboratif berbasis komunitas. Forum belajar online, komunitas edukasi, dan grup diskusi menjadi ruang interaksi sekaligus promosi produk. Contohnya, komunikasi mengenai parenting yang merekomendasikan aplikasi belajar untuk anak. Setelah kita membahas mengenai peluang-peluang e-commerce bidang pendidikan baik secara umum maupun secara khusus untuk PAUD, kita akan membahas selanjutnya mengenai tantangan e-commerce bidang pendidikan secara umum dan juga khususnya di PAUD. Yang pertama, tantangan e-commerce bidang pendidikan umum. Yang pertama, kesenjangan akses teknologi.
Seperti yang kita bahas, meskipun dengan adanya peluang e-commerce ini menjadikan aksesnya jauh lebih besar, tetapi ada kesenjangan teknologi. Tidak semua pelajar maupun guru tenaga pendidik memiliki perangkat yang memadai dan akses internet yang stabil untuk mengikuti e-commerce seperti ini, karena harus menggunakan internet dan juga teknologi yang memadai. Kemudian yang kedua ialah literasi digital yang masih rendah. Sebagian tenaga pendidik masih mengalami kesulitan menggunakan teknologi secara optimal. Kemudian yang ketiga ialah kredibilitas konten. Tidak semua produk edukasi online berkualitas. Banyak yang tidak terverifikasi sehingga dapat menyesatkan dan juga out of context. Sehingga konten-konten ini harus dipilih dan dipilah mana kualitas yang bisa membangun dan juga mendidik. Yang keempat ialah persaingan yang sangat ketat. Banyak pemain besar yang sudah menguasai pasar edtech, menyulitkan pelaku usaha baru untuk bersaing. Kemudian yang kelima, monetisasi yang sulit. Masyarakat terbiasa dengan konten yang gratis sehingga sulit mengubah perilaku menjadi pembeli pelanggan atau pelanggan setia yang mungkin subscribe atau berbayar. Itulah tadi tantangan secara umumnya. Selanjutnya, tantangan e-commerce bidang pendidikan di PAUD. Yang pertama, ketergantungan orang tua. Memang banyak anak sekarang yang sudah menguasai teknologi, tetapi masih ada juga anak PAUD yang belum bisa mengakses konten sendiri, sehingga perlu peran orang tua yang aktif. Dan ini dapat menyebabkan masih ketergantungan pada orang tua atau pendampingnya, maka dibutuhkan pendamping yang bisa menemani anak untuk mengakses konten-konten tersebut. Yang kedua ialah kurikulum digital belum standar. Belum ada kurikulum digital nasional yang baku untuk anak usia dini mengenai digitalisasi pembelajaran. Kemudian yang ketiga ialah resiko konten tidak pantas. Seperti yang dibahas pada poin pertama, masih ketergantungan pada orang tua, sehingga perlunya pengawasan yang ketat karena anak tidak bisa mengakses konten sembarangan. Anak harus mengakses konten yang sesuai dengan umurnya dan juga bisa mereka terima dengan nilai-nilai yang mendidik. Kemudian yang keempat ialah kurangnya interaksi sosial. PAUD bukan hanya soal kognitif, tetapi juga tentang sosialisasi, cara mereka bermain, tentang pengendalian emosi, regulasi emosi, yang dimana dengan adanya secara digitalisasi, maka hal ini mungkin akan mengurangi interaksi sosial anak, sehingga ini masih bisa dipertimbangkan sebagai tantangan, karena pada PAUD tidak hanya mengenai soal kognitif saja, tetapi bagaimana anak itu bisa bersosialisasi dan meregulasi emosinya dengan baik, yang sulit sekali digantikan dengan digitalisasi sekarang. Kemudian yang kelima ialah platform tidak ramah anak. Sebagian besar aplikasi dibuat untuk pengguna dewasa dan tidak ramah terhadap kebutuhan dan kebiasaan anak, sehingga kita perlu menyesuaikan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Baiklah, setelah membahas mengenai peluang dan tantangan e-commerce bidang pendidikan secara umum maupun khusus PAUD, di sini saya juga akan membahas mengenai peluang e-commerce dan juga tantangan e-commerce di bidang pendidikan khusus dua platform yang pastinya kita kenal, yakni tentang Ruang Guru dan juga Zenius. Baiklah, pertama kita akan membahas mengenai peluang e-commerce pendidikan, Ruang Guru, dan juga Zenius. Yang pertama ialah peluang e-commerce yang dimanfaatkan oleh Ruang Guru dan Zenius ialah digitalisasi pembelajaran skala nasional. Kedua platform ini menyediakan layanan pendidikan daring berbasis aplikasi dan website yang bisa diakses oleh jutaan siswa dari seluruh Indonesia. Yang kedua ialah konten terstruktur dan kurikulum nasional, mengintegrasikan materi pelajaran SD, SMP, sampai SMA berdasarkan kurikulum nasional, termasuk seperti latihan soal, pembahasan video, soal-soal ujian, maupun tryout. Yang ketiga ialah fitur interaktif dan juga inovatif. Ruang Guru memiliki fitur seperti ruang belajar, Robo Guru, yakni tempat tanya soal otomatis, dan kelas live interaktif. Dan Zenius menggunakan pendekatan thinking skill dan menyediakan video belajar dengan visual yang menarik.
Kemudian yang keempat ialah kemitraan dengan pemerintah dan korporasi. Ruang Guru sempat bekerja sama dengan Kemendikbud dalam program belajar dari rumah melalui siaran TVRI. Dan juga Zenius menggandeng BUMN dan swasta untuk akses subsidi belajar. Kemudian peluang yang kelima ialah model bisnis premium, menyediakan sebagian konten gratis lalu mendorong pengguna untuk membeli paket premium dan juga berlangganan. Ini juga bisa menjadi saran dan juga referensi untuk kita bahwa untuk membuat aplikasi ataupun suatu platform ada di bagian gratisnya dan juga didorong bagaimana kita mengajak konsumen untuk juga bisa berlangganan premium. Kemudian yang keenam ialah penggunaan big data dan AI. Personalisasi pembelajaran berdasarkan data hasil belajar dan juga merekomendasikan materi evaluasi dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ialah tantangan e-commerce pendidikan baik Ruang Guru maupun Zenius. Tantangan yang dihadapi oleh Ruang Guru dan Zenius ialah yang pertama, keterbatasan akses internet dan gawai. Banyak siswa di daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, terluar, masih kesulitan mengakses layanan karena keterbatasan sinyal dan juga perangkat. Kemudian yang kedua ialah kelelahan digital dan distraksi. Siswa mudah merasa jenuh dan terdistraksi saat belajar online dalam waktu lama tanpa pengawasan langsung. Adapun beberapa anak ataupun siswa yang mungkin lebih bisa belajar dengan jarak jauh atau digital, namun ada juga anak yang bisa mudah terdistraksi saat belajar online sendiri. Kemudian yang ketiga ialah persaingan sengit di pasar edtech. Muncul banyak startup baru menyebabkan tekanan terhadap akuisisi pengguna dan kualitas layanan. Tantangan yang selanjutnya ialah kebutuhan diferensiasi produk. Karena konten pelajaran mirip antar platform, perusahaan harus terus berinovasi agar tidak ditinggalkan oleh pengguna. Kemudian tantangan yang kelima ialah kritik terhadap efektivitas. Beberapa pihak mengkritik bahwa pembelajaran daring dari aplikasi tidak selalu mampu menggantikan pengajaran yang dilakukan secara tatap muka. Kemudian yang keenam ialah isu keuangan dan keberlanjutan. Zenius sempat mengalami restrukturisasi keuangan besar-besaran, bahkan melakukan PHK yang menunjukkan tantangan monetisasi jangka panjang. Baiklah teman-teman, itu tadi merupakan pembahasan materi kita mengenai peluang dan juga tantangan e-commerce di bidang pendidikan. Dan juga membahas tentang peluang dan tantangan yang digunakan dan juga dihadapi oleh aplikasi pembelajaran atau e-commerce pendidikan seperti Ruang Guru dan juga Zenius. Maka kita dapat menyimpulkan dari materi kita pada hari ini ialah e-commerce telah membuka jalan baru bagi dunia pendidikan untuk tumbuh secara lebih inklusif, fleksibel, dan juga inovatif. Melalui digitalisasi, layanan seperti kursus daring, penjualan modul digital, dan kelas interaktif, proses belajar mengajar kini dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Ini menciptakan peluang besar bagi para pelaku wirausaha di bidang pendidikan untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan juga menghadirkan produk-produk edukatif yang lebih personal dan juga menarik. Secara khusus pada pendidikan anak usia dini atau PAUD, e-commerce memungkinkan hadirnya modul-modul kreatif, mainan edukatif yang jauh lebih inovatif, kemudian serta layanan parenting online yang mendukung perkembangan anak secara holistik atau menyeluruh. Namun demikian, di balik peluang yang menjanjikan, e-commerce di bidang pendidikan juga menghadapi tantangan yang serius, mulai dari kesenjangan akses teknologi, literasi digital yang masih rendah, hingga kekhawatiran akan kredibilitas konten dan juga interaksi sosial yang minim, terutama bagi anak PAUD yang sangat membutuhkan pengalaman belajar secara langsung. Studi kasus seperti Zenius dan juga Ruang Guru menunjukkan bahwa inovasi dan kolaborasi strategis menjadi kunci keberhasilan suatu usaha. Namun, mereka juga harus berhadapan dengan tantangan keberlanjutan secara finansial dan juga tekanan pasar. Dalam konteks kewirausahaan atau entrepreneur, penting bagi kita untuk tidak hanya melihat e-commerce pendidikan sebagai peluang bisnis semata, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial. Wirausahaan pendidikan harus mampu mengembangkan solusi yang adaptif, etis, dan berpihak pada kualitas pembelajaran. Dengan pendekatannya tepat,
e-commerce dapat menjadi kekuatan yang cukup besar dalam menciptakan pendidikan yang lebih adil, menyenangkan, dan bermakna bagi semua kalangan, termasuk generasi paling awal di usia pendidikan anak usia dini. Baiklah teman-teman, itu tadi merupakan presentasi saya mengenai materi peluang dan tantangan e-commerce di bidang pendidikan untuk mata kuliah entrepreneurship. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan menambah pengetahuan teman-teman dan juga bisa berguna bagi saya juga. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video sampai akhir. Thanks for watching. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.